Hello guys, welcome to White Doors. Well guys, thank you banget buat antusias kalian yang udah nonton video-video gue selama perjalanan di Turki. Gue happy banget, melebihi ekspektasi gue. Dan yes, thank you very much buat kalian. Dan ini juga jadi awal buat gue bakalan buat video dalam room seperti ini. Akan gue bahas apapun yang sedang lagi viral, horor, dan topik-topik yang kayaknya apa sih pendapat gue dan apa sih pendapat atau mungkin teman-teman gue nanti akan gue undang juga ke sini gitu. Jadi gue sedikit mungkin cerita guys sama kalian. Jadi gue ini memang sering banget hobi banget mimpi gitu loh guys. Mimpi-mimpi yang aneh-aneh gitu. Jadi awal pertama kali gue mimpi itu di rumah gue yang sebelumnya, bukan di rumah yang ini. Itu waktu gue SMP kalau gue nggak salah guys. Dan itu mimpinya unpleasant gitu loh, kayak hal yang tidak menyenangkan gitu loh guys. Jadi mimpinya itu aneh-aneh banget guys, tentang ular lah, tentang saudara gue yang meninggal, tapi hal-hal yang jelek lah gitu. Gue belum bisa sebutin satu-satu sama kalian, tapi gue bakalan jabarin pelan-pelan inti garis besarnya apa gitu loh. Oke, jadi sebenarnya itu gue gara-garanya ini mulai terbuka sekitar 3 tahun yang lalu. Gue sempat di Rukia. Gue di Rukia, sebenarnya bukan gue pribadi, jadi kayak ada keluarga ibu gue manggil salah satu ustazah yang terkenal, cukup terkenal, kalau gue sebutin kalian tahu, tapi ini adiknya, bukan dianya ya. Nah, si ustazah itu langsung kayak rukiah bareng-bareng lah gitu loh, karena kayak keluarga gue udah mulai ngerasa kayak something lah, ada kok kayak kita kok sering ribut, sering apa, semua segala macam, sehingga memang niatnya sih ya baca Al-Quran bareng lah, gitu aja ya. Gue simpelkan seperti itu. Sehingga pada saat rukiah itu, ya banyak lah macam-macam kejadian yang nggak bisa gue sebutin, karena bukan gue yang mengalaminya. Sehingga sampai pada titik susazahnya tuh ngeliatin gue gitu loh. Lebih tepatnya nyokap gue nanya sebenarnya, sesudah itu, nyokap gue nanya seperti ini. Ustazah, ini kalau anak saya gimana? Kata kayak gitu. Apa baik-baik aja? Oh, kalau dia ada isinya, kata dia. Atau bahasanya ada yang nemenin. Kodam lah gitu ya. Dan gue kayak ngerasa langsung kayak, hah? Kodam? Tapi ini kodam dari turun-menurun, kata dia kayak gitu. Jadi emang udah ngikutin sama dia gitu loh. Dan itu cocok sama dia, kata dia kayak gitu. Itulah yang membuat dia percaya diri, mudah berbicara, dan lain-lain. Suddenly gue yang orang ngerasa, gue kuliah dari S1, S2. Jadi gue kayak ngerasa kayak, gue melatih diri gue seperti ini bukan karena ya si kodam itu gitu loh, tapi gue ngerasa hasil dari belajar gue, menimba ilmu gue di kampus dan lain-lain ya. Jadi sehingga gue kayaknya enggak deh gitu loh, kayaknya gue nggak ada kodam gitu. Dan itu kata-kata yang menurut gue kayak yang jarang gue dengar gitu loh, ada kodam. Jadi intinya bagi ustazah itu gue ada kodam gitu ya. Oke, jadi kalau kalian tanya, gue percaya apa enggak, sampai saat ini masih belum percaya guys. Jadi makanya gue mengangkat ini jadi suatu yang horor gitu loh. Karena kenapa? Gue bukan tidak mempercayai, tapi memang kalau hal-hal yang gaib tentunya kita harus percaya ya, karena Allah itu adalah gaib. Di Islam seperti itu, jadi tidak boleh kita tidak percaya gitu. Cuman kita harus percaya juga bahwa kita tuh jauh lebih sempurna. Tuhan menciptakan manusia jauh lebih sempurna daripada makhluk-makhluk sebelumnya gitu. Jadi maka dari itu gue kayak bingung kalau misalnya dikatakan gue, kata si ustazah itu, dikatakan gue seperti ini, bisa berbicara, bisa bla 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 bla, itu karena si kodam itu. Nah, oke, sampai situ that's it ya. Nah, jadi gue flashback dong akhirnya, kayak yang dulu-dulu nih gue apakah ada terkait ke situ gitu loh. Jadi dari dulu tuh gue suka mimpi guys, suka mimpi yang aneh-aneh. Mimpi
ular. Itu mimpi ular sering banget. Jadi itu udah gue ngobrol juga sama ustazahnya. Ini ada terkait nggak ustazah? Gue bilang kayak gitu. Soal mimpi-mimpi gue mengenai ular, mimpi-mimpi gue mengenai orang lain gitu. Jadi kayak gue misalnya mimpi seseorang di keluarga gue itu akan tertimpa musibah, tapi dalam mimpi itu seperti hal yang aneh ya, dia meninggal terus seperti ada kotorannya dan lain-lain. Gue nggak bisa jabarin satu-satu. Tiba-tiba benar, nanti setelah gue mimpi itu either dia lagi sedang kesusahan atau nextnya ke depannya itu dia akan ngerasakan seperti itu juga gitu loh. Bukan seperti dalam mimpi ya, tapi akan ngerasakan kesusahan intinya. Jadi gue kayak, apakah benar gitu loh. Dan gue mengabaikan terus ya. Nah, nanti kadang-kadang gue mimpi lagi orang lain lagi kejebur got lah, semua segala macam. Ternyata nanti ke depannya dia, pas gue telaah ya satu-satu, ternyata dia mau ada kesusahan lagi yang lainnya gitu loh. Jadi gue kayak ngerasa, apakah zaman sekarang ngomongnya indigo ya? Apakah gue indigo? Enggak. Karena kenapa? Apakah gue, karena gini ya, bagi gue orang-orang indigo itu kan bisa ngelihat semua segala macam. Gue nggak bisa ngelihat dan gue nggak mau ngelihat. Kalaupun emang ngelihat tuh gue nggak mau gitu. Karena waktu itu pernah ditawarin juga, ada orang random kayak datangin gue kayak, kamu tuh kayaknya ada kodamnya, jadi kamu mau saya buka nggak sekaligus mata batinnya biar bisa ngelihat. Gue kayak, mau ngapain gue ngeliat hal yang seperti itu gitu loh. Lihat manusia aja udah pusing, apalagi gue ngeliat yang nggak lain-lain gitu loh. By the way, bagi kalian yang belum tahu kodam itu apa, kodam itu adalah kayak suatu gagasan atau kalimat yang menyatakan hubungan manusia dengan jin ya, gitu loh. Jadi nanti itu bisa terkait dengan si kodam itu ngikutin manusianya. Jadi secara harfiahnya seperti itu juga lah gitu loh. Nah, tapi kalau untuk di muslim sendiri, untuk orang Islam sendiri, pada saat tuh orang Islam masuk ke suatu rumah, itu emang ada jin Islam yang masuk ke rumah itu gitu loh. Dan dia beribadah di situ. Jadi emang ada gitu loh. Tapi ini kan beda ya, omongan tuh berbeda. Di sini dikatakan bahwa kodam ini ngikutnya sama gue pribadi, gitu loh. Jadi kalau menurut kalian, ini sekarang gue merinding, karena kenapa, maksud gue tuh hal-hal yang kayak seperti ini tuh bagi gue kayak percaya nggak percaya lah gitu loh. Jadi mungkin sampai situ aja cerita gue mengenai pengalaman-pengalaman. Kalau mimpi-mimpi gue tuh banyak banget guys. Jadi gue kayak, dan itu terkaitnya tuh bukan mimpi mengenai gue gitu loh. Mimpi itu mengenai orang lain yang sehingga gue nggak bisa share gitu loh. Karena ya harus nyebutin orangnya, harus ceritain mimpinya gitu loh. Cuman satu hal yang gue rasakan adalah, jadi gini, ada satu cerita, memang nenek buyut gue dari ibu gue. Jadi nenek ibu gue, jadi kan jatuh sama gue nenek buyut ya, itu memang orang pinter lah, orang pinter. Nah, jadi memang waktu gimana ya, dia emang jago lah, ibarat kata dia punya pegangan lah gitu kali ya. Dari dulu tuh aja gue gak percaya. Nah, ada yang bilang, beberapa ustazah bilangnya, beberapa ustadz juga katakan bahwa nah, orang itu yang ikut ke gue gitu. Jadi sampai saat ini gue belum mendalami hal itu. Cuma gue bisa memberanikan diri untuk sharing ini ya, karena itu sharing ya. Kalau untuk kebenaran dan lain-lain ya itu pengalaman gue. Tapi kalau kalian tanya apa aja sih lo rasakan setelah misalnya mengetahui gitu ya, ada beberapa orang yang bilang seperti itu, dikatakan gue kayak ada kodamnya lah gitu. Nggak ada yang gue rasakan apa-apa gitu loh. Jadi karena ya paling itu di mimpi ataupun di mimpi, mostly di mimpi aneh-aneh. Dan kalau habis mimpi itu gue bisa kayak exhausted gitu loh. Nah, pada saat gue SMP, sebelum gue mimpi itu, yaitu gue mimpi ketiban, ada kayak sosok besar. Dan kalau gue lagi mau bangun tidur, misalnya kayak, aduh gue mau bangun subuh nih besok, semoga bangun ya, karena kan kadang-kadang kita ada tarafnya capek banget ya, sehingga kayak waduh nih kayak alarm gak bakal kena nih. Tiba-tiba ada yang gelitikin gue. Tapi rasanya seperti di mimpi, tapi rasa gelitikan tuh kayak asli banget gitu loh. Kayak ada yang cetek gitu loh. Di tempat-tempat daerah sensitif ya emang gue bakalan kebangun langsung kayak jreng gitu loh. Itu terjadi pada saat gue masih kecil gitu. Nah, setelah itu emang gue sering tuh mimpi aneh-aneh bla 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 bla. Jadi intinya apa? Nah, maka dari itu gue cuma bisa cerita ke kalian ini hal yang seperti ini. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama gue, dan
apakah ini benar kodam, apakah benar ini cuman halusinasi gue ataupun seperti apa. Tapi gue tidak pernah gue tidak pernah menceritakan ini ke orang-orang sebenarnya, tapi orang-orang terdekat gue aja yang tahu. Karena ini pertama kali gue share ini ke publik. Karena bagi gue kayak itu tidak menjadikan diri gue gitu loh. Ya, hal itu tidak mendefinisikan diri gue, sehingga gue kayak itu cuman ya udah lalu lalang yang lagi lewat dan gak harus gue dalamin gitu loh. Nah, gitu aja cerita horor gue kali ini di pengalaman pribadi gue. Banyak banget guys sebenarnya mimpi-mimpi aneh-aneh, tapi kayaknya nggak bisa gue sharing. Atau gimana ya cara gue sharingnya, gue nggak tahu karena itu menyangkut orang lain gitu. Cuman menurut kalian gimana? Apakah itu kodam? Apakah itu cuman mimpi aneh-aneh doang? Mimpi buruk saat tidur? Atau gimana menurut kalian? Kalian boleh share ke gue di kolom komentar. Terus that's it. Well, thank you buat kalian yang udah nonton konten gue kali ini. Tunggu lagi topik-topik apa yang akan gue bahas. Well, thank you very much. Thank you for watching.